bagi kalian tidak tahu ngapainnya sekarang. Oke, kita mulai. Jadi, pengantarnya ya. Ini kan grupnya ya? Bukan, salah. Mana grupnya? Nih. Bukan B kalian B. Mana kelompok B itu lagi ini. Jadi, boleh kan kalian hapus? Boleh atau ini ya. Saya udah ngirim yang dari awal demo. Lah disuruh ekstrak juga. Nih. Nah, HTDoc WWW lah saya bilang ada dua. Sebenarnya udah disuruh dari awal loh. Ya enggak? Jadi ke depan biar kita cepat. Nah, sekarang pun udah 30 menit. Udah, kan kasihan ke Ika lah sebenarnya. Kalau saya sih apa kata saya bodo amat kan. Nah, tapi kan kalian udah rugi waktu kan. Nah, supaya tidak terjadi kayak gitu, kan di pertemuan pertama sudah saya bilang juga jangan tugil kan. Jadi nurut, nah taruhlah sesuai ini udah saya minta ekstra, taruh di dalam directory server. Gak apa-apa, belajar dari pengalaman ya, berikutnya lebih baik lagi ya. Nah, jangan lupa juga catat. Oke, terima kasih. Apa yang mesti dilakukan? Begini ceritanya. Jadi kita punya hard disk. Kalian biasa pakai SAM, ada nggak yang Laragon? Ada. Satu. Siapa satunya? Satunya? Intinya yang kamu mau pakai apa? Nggak bisa dua-duanya. Kamu mau pakai apa? Ya udah, kalau Ranagon, oke, ini dengerin, walaupun kalian pakai SAM ya, biasanya saya ada ngeluar juga di soal ujian, ya kakak-kakak kelas kalian. Jadi dengerin, kalau gampang lupa catat, konsentrasi. Jika pakai Laragon, kalian harus tahu dulu di mana sih install Laragonnya. Nah, Laragonnya simbolnya gajah ini, tapi bukan gajah putih, gajah biru. Gajah putih kan Thailand. Oke, udah. Biasanya dia ada ngasih tahu di setting nih biasanya. Nah, dokumen root atau directory server webnya di mana? Oke. Jadi yang Laragon biasanya naruhnya di folder Laragon itu sendiri, folder www. Itulah yang saya sebut directory server. Itu untuk Laragon ya. Udah jelas? Nah, kalau udah lanjutan selanjutnya gini. Pak, udah pakai SAM. Terus di mana SAM-nya? Berarti kita muncul kayak gini. Biasanya orang-orang misalnya di C. Jadi kalian silakan buka C, lihat ada nggak folder SAM, exampp. Pak tidak, cuman. Tenang, saya punya alasan tersendiri kenapa pakai di C. Jadi C ini kan untuk OS-nya Windows, ya. Biasanya permissionnya dia agak restrict itu, agak terbatas. Jadi saya misalnya di D. Nah, Pak, ya Bapak saya ada dua, pakai SAM yang mana? Ya, jawabannya tergantung maunya yang mana. Nah, kalian silakan lihat yang kalian tahu SAM-nya ada berapa. Dua juga. Satu, kalau satu ya itulah tersangka utamanya. Kalau dua ini kan masih bingung nih. Nah, cerita selanjutnya gini. Bukalah SAM-nya. Bareng ya. Udah. Buka SAM. Buka namanya file SAM control. Buka SAM control. Sudah. Saya akan pelan-pelan tenang. Tujuannya apa ya? Biar kalian bisa SAM control dibuka, sudah. Ya, double klik. Nanti dia ada tombol start kayak gini ada. Kalian ada nggak yang udah hijau? Ada. Tidak ada. Berarti klik start di apa aja? Klik start di MySQL. Kalau dia minta permission di allow tulisannya di oke. Kalau ada minta, ini di start yang dua ini ya. Sudah? Nggak bisa juga outreach. Nah, oke. Kita untuk DPWL butuh apa aja dan MySQL di running. Kenapa? Ini saya sambil jelasin ya, kalau gampang lupa catatlah. Apa aja itu untuk web server, MySQL untuk database server.
Terus kenapa disebut localhost? Karena dua server ini kita jalanin secara lokal, belum di hosting. Yang hosting itu bagaimana? Kalau kalian ketik di web udah jadi mahasiswa.atmanhur.id, ya pasca.atmanhur.id. Nah itu tuh yang udah di hosting tuh. Kalau kita bisa akses dari handphone, dari kuota internet, itu artinya udah di hosting. Ya berbayar kayak gitu. Oke, yang kita ini masih sifatnya lokal sehingga kita cukup butuh install apa aja. Ya sama ini udah pakai instalasi, cukup dijalanin di sini. Udah ya. Pak, filezilla-nya perlu nggak? Enggak, filezilla itu FTP-nya Mercury untuk email, misalnya Tomcat saya lupa atau apa. Yang pasti tiga ini tidak kita gunakan. Kita hanya pakai apa aja MySQL. Oke, pastikan setiap pertemuan tanpa diminta kalian udah start untuk apa aja MySQL. Sudah ya, itu satu. Ada yang nggak bisa startnya? Ada. Nah, berarti coba satunya lagi sumnya ada nggak di tempat itu? Karena mesti jalan dulu. Kalau pakai laptop kampus pindah, kalau nggak bisa juga. Ya, emang suka dukanya gitu. Ya, lah ya. Pertama, apa aja MySQL running dulu. Sudah. Kedua, lihat di sini, kalian gulung aja. Sub installation directory di mana? Sub installation directory ada di mana? Udah. Ini penting nih. Yang udah hijau tadi, kalian cek di sini tulisan di mana? Ada? Ketemu ya? Nah, lihat baik-baik. Nih, saya tampil tulis di sini. Nah, jika tertulis D sum, artinya yang saya itu ada di drive D, ada di drive D, ini ada folder sum. Berarti dokumen root atau directory server ada di doc. Udah, logikanya gini, pahami baik-baik. Jadi kalau dia nyebut di desam, berarti directory servernya di httdoc. Jadi penulisannya gimana? Kayak gini. Udah, konsentrasi ya baik-baik. Jadi kalau yang kalian tulisannya C, berarti bukanlah C. Nah, yang pasti yang sumnya harus yang udah running. Kalau saya di D, berarti di dalam D ada folder sum, ada folder htdoc. Nah, sebenarnya yang saya minta kalian itu taruhnya di sini. Udah jelas apa itu ya? Nah, jika sudah, selanjutnya adalah buat folder dengan nama dpwl di dalam htdoc. Buat folder dengan nama si3b kalian ini ya di dalam dpwl. Dilakukan ya. Buat folder. Kalau nggak tahu cara bikin folder, tunggu saya nanti saya ajarin. Menghina, ada kalian nggak? Demo. Nah, kalau kalian konsentrasi, pasti ngerti nih nanti. Ya, kalau kalian konsentrasi, pasti ngerti apa yang saya maksud nih. Nah, dengerin aja baik-baik, lakukan, jangan bersambil. Kalau gampang lupa, dicatat. Nah, TikToknya nanti dulu. Ya. Buatlah folder dengan nama dpwl di dalam folder htdoc. Di dalam dpwl itu buat juga folder dengan nama si3b. Di dalam si3b, di dalam dpwl buat juga dengan nama demo. Jadi ada 4 total folder. Bisa? Sip. Kalau nggak ngerti juga nanti ikuti saya. Saya ngomongnya pelan-pelan ya intinya. Ya, di dalam htdoc buat folder dpwl. Di dalam dpwl buat 3 folder lagi. Udah?
Oke, konsentrasi. Saya tunjukin caranya. Kalau yang belum tahu, nah berarti saya menggunakan Laragon. Berarti di dalam Laragonnya www yang saya pakai. Oke. Di dalam www kita bikin DPWL. Ya kalian DPWL, saya udah bikin nih. Sudah? Nah, yang kalian ada kan? Di dalam DPWL. Nah, ini apa ya? Oh, aku suruh lah biar kalian bingung. Jadi yang saya tulis sampaikan ini cuekin, nggak dipakai. Demo dibikin, template bikin folder baru dengan nama, bisa kan? Nah, jadi ada folder demo, SI3B dan template. Semuanya masih kosong. Sudah? Nah, kalau sudah konsentrasi ya, itu kan bikin folder. Berikutnya adalah saya ada ngirim file di grup dengan nama admin LTE yang file zip. Ada ya? Yang saya bilang kalian ekstrak tuh. Ini kan dia ya. Ini kan di ekstrak. Ekstrak udah tahu semua? Nah, yang klik kanan ekstrak ya. Kalau sudah di ekstrak, dia dapatnya folder nih kayak gini nih. Oke, buka folder itu. Buka. Kenapa Bapak nyuruh buka? Penting. Buka. Dibuka. Udah. Yang hasil ekstraknya ya dibuka. Nanti ada isi yang gini nih. Udah. Kontrol A di sini. Kontrol A. CTRL A. CTRL tahan A. Udah. Untuk ngapain CTRL A? Menseleksi semua item. Kontrol X. X. Habis kontrol A, kontrol X untuk ngekat. Udah. Siap-siap menuju ke folder template. Bukalah folder template. Kosong kan? Folder ini kosong kan? Kontrol V di dalamnya. V, paste. Udah? Nah, jadi yang admin LTE itu kita gunakan sebagai template. Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya ada ngirim juga yang namanya demo DPWL. Udah? Filenya file zip juga. Nah, ini dia file zip. Mesti diapain? Nah, file zip demonya. Nah, nih, saya udah ada di sini biar adil. Saya hapus dulu. Saya setelin gini. Nah, jadi yang demo DPWL nih, kalian ekstrak, taruh di dalam folder demo. Apa yang ditaruh? Ini kan untuk ekstrak nih, karena saya punya 7 saya pakai ini, ekstrak here. Tinggal tunggu. Nah, langsung ada isinya kayak gini. Udah? Jadi jangan di dalam demo ada demo DPWL, tapi melainkan kalau kita buka folder demo, langsung ada isi admin, image, dan seterusnya. Nah, pastikan itu sama dulu. Saya ulangi ya, yang demo, lihat yang kalian demo, isi demo, langsung begini nggak isinya? Pak, icon saya beda, bukan kita bahas icon, isi. Udah? Udah sama? Oke. SI3B ada yang kalian buka, masih kosong. Pak, ngapain Bapak hitam nih, aku putih? Cuekin, yang penting tujuannya sama ini ya. Ya, saya pakai dark hair-nya ini. Udah? Masih kosong sama. Dan satu lagi adalah template. Pastikan isi template hanya begini. Jangan ada tulisan admin LTE di sini. Kalau tulisan admin LTE, ya kita harus ngeluarin. Jadi di dalam template langsung ada GitHub, will, dan seterusnya. Sampai ini sudah? Oke, kalau sudah kita siap ke tahap selanjutnya. Ya. Ya, demo kan dari demo DPWL. Demo DPWL itu diekstrak.
Isinya kayak gini. Pak, katakan kalian kan, yang punya terlanjur ceni, Pak, hasilnya, Pak. Coba dulu ya, saya coba cak-cak ini. Saya terlanjur ada di dalam demo, ada demo di PWL lagi, udah. Nah, berarti kalian buka dulu demo di PWL, Ctrl A, Ctrl X, paste di dalam demo. Nih, tunggu. Nah, cak-caknya gini nih. Pak, ku terlanjur kayak gini, udah. Nah, sama lo. Atau beta tetap. Halo, lalu kalau begini, buka dulu demo DPWL, Ctrl A itu kan pilih semua, Ctrl X, K, balik ke sini, baru di paste. Udah sih, nanti demo DPWL ini kosong, karena nggak dipakai. Nah, bisa dihapus. Yang kita mau posisinya gini, sudah, yang kosong. Saya ulangi ya, yuk bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Bareng-bareng. Cece, bareng-bareng bukan bareng. Yo, cepet yo, lalu. Bukan Caca, ini Cece ya, Cece bareng-bareng. Udah. Buka folder demo. Lah, isinya beginian. Ada nggak yang kalian admin, image dan seterusnya? Ada yang nggak ada? Jangan melenceng dari ini ya. Hah? Apa ya? Lalu, karena nanti kalian pasti bingung kalau beda. Pak, ya Bapak warna coklat, yang warna hijau, terus yang ini bukan biru, yang warna hitam misalnya, dan seterusnya. Itu cuekin, yang penting item-itemnya sama. Udah jelas? Nah, demo udah nih. Yuk, demo udah. Kita ke SI3B, buka SI3B. Udah diisi. Memang belum dia papain. Folder kosong, udah? Oke. Dan satu lagi template. Isinya beginian. Kalau kalian ada tulisan MLTE, saya bilang salah tadi. Jadi kita harus ada isi GitHub dan seterusnya. Jelas? Lah, sampai ini lah. Oke, ini penjelasannya. Konsentrasi. Oke. Demo ini isinya adalah aplikasi web yang kakak kelas kalian yang udah skripsi, yang programnya udah selesai sidang tuh intinya. Nah, demo bahan kita. Oke. SI3P ini untuk direktori kerja kita, latihan kita. Template ini ya MLTE yang ibaratnya Cion tadi loh. Apa yang maksud Cion? Nanti ini cara nyobanya. Konsentrasi. Sekali lagi demo isinya ini, mau D3B kosong. Template ini isinya. Udah kan? Nah, ini dengerin, saya jelasin lagi. Jadi, kelanjutannya kalian dengerin baik-baik ya. Ini sama dengan sum htdoc atau directory server itu sama dengan saat kita akses HTTP localhost. Pahami baik-baik ya. Berarti kalau jurusnya gitu, berarti di setelah localhostnya ada garis miring begini. Paham? Baris ini. Yang ini paham? htdoc-nya adalah localhost. Kalau di dalam htdoc ada DPWL, berarti localhost garis miring DPWL. Jelas ya? Nah, selanjutnya, kalau di dalam DPWL ada yang namanya SI3B, berarti ini sama dengan, nah, itu logikanya, intinya garis miring ini nunjukin daleman. Jangan mikir daleman yang lain, ini di dalam ini ya. Nah, berarti kalau ada demo, berarti lo hapus DPWL demo. Jelas kan? Satunya lagi adalah template. Nah, beres. Kalau udah paham dasar ini, udah enak kita kerja. Pahami baik-baik. Lihatlah cai-cai pelan-pelan. Udah?
Udah, kalau udah ini kita tes ya. Siapkan Google Chrome. Siapkan Google Chrome. Tapi jangan diapa-apain dulu, baru saya bilang siapkan. Lah, Google Chrome-nya ya, coba lihat dulu pelan-pelan ya. Lihat di saya nih. Lihat di layar. Lah, bukan buka yang begini nih, bukan buka yang ini, bukan buka ini. Google Chrome-nya dibuka. Mana Google nih? Udah, buka. Tampil beginian. Ngapain Bapak banyak nih? Aku cuma kok kata kalian, ya? Tenang, justru saya mau ngajarin kalian bikin profil. Supaya apa? Supaya tidak bercampur-campur. Cari nomor plus, add, ya biar kita bahasnya untuk DPWL khusus browsernya sesi yang ini profilnya. Plus, add, lah, tidak deh kalian, tidak deh. Ya udah, cek di ini. Masa YouTube ya dibuka ya? Ini aja deh. Nah, cek, wah yang udah deh, macam itu tadi. Oke, gini. Klik ikonnya, lalu yang di atasnya ke bawah cari tulisan add. Ada? Nah, di sini kita ketik, belum ketik, set up your new Chrome profile, continue without an account. Ini diklik, kita nggak usah saking lagi udah. Apa yang diketik? Namanya, ketik DPWL SI3C, B, tabu. Pilih warna yang kalian suka. Artinya apa? Khusus DPWL kita pakai browser ini. Khusus nonton One Piece kita pakai browser yang lain misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk DPWL pakai ini aja. Udah, Pak, warna pink, pilihlah pink. Pak, warna hijau. Sudah? Ngerti kan maksudnya? DPWL SI3B Rabu. Sudah? Sudah. Kalau sudah di donate. Klik donate. Sudah? Kalau sudah, adalah satu buah browser baru di kita. Memang dia turunan dari Chrome. Nah, tampilannya gini. Sudah ya? Nah, ada maksudnya kenapa saya buka profil baru ini. Konsentrasi. Yuk, udah belum? Nah, klik 3 bintik ini. Sudah? Klik setting. Ya, klik setting. Udah? Setting diklik. Udah? Di sini ada on startup. Yang ini godit aja dulu nih. Godit. Udah, di godit. Nah, klik on startup. Penting nih. Saya ulangi ya, klik bintik 3 ini, klik setting. Udah? Nanti ada on startup. Diklik. Udah? On startup diklik. Nah, tapi beginian nih. Oke, defaultnya dia open new tab. Jadi saat kita buka browser itu dia hanya kebuka tab baru. Saya maunya continue where you left off. Pilihlah continue where you left off. Artinya apa? Nanti kita praktekin. Udah? Sampai ini udah? Nah, kalau sudah, download satu lagi yang penting. Download diklik. Pak, punya bahasa lain. Nanti urusan kalian itu. Kita cuma dua ini permintaan saya. Defaultnya dia simpan di folder download. Saat kita buka PDF, buka apa kan langsung ke download tuh. Udah. Kadang kita ringkem terlalu banyak di download. Nah, kaitannya dengan materi kita nanti, kita kan basis web, pasti ada nge-backup. Kalau kalian dia tersimpan di sini nanti bingung lihatnya mana filenya. Jadi kita ini klik chunk E dulu. Ya, dicek dulu. Udah. Nah, kalau ada D, pilih D. Kalau nggak ada, ya pilih C itu lah. Nah, saya pilih D. Di select. Yang kalian nggak ada D ya? Nggak ada, pilih C mana? Oh, what?
select. Nah, jadi location-nya kalau dia mau download di D. Tapi yang penting selanjutnya adalah tanya dulu mau di mana. Nah, dia default-nya di D sekarang. Nah, maksud saya apa? Jadi kalau kalian lagi mau backup, nanti tahu file backup itu yang kita downloadnya mana. Yang penting ini ya, hidupin, tanyain dulu download dari mana. Ini sudah. Nah, kalau sudah, ini kaitannya dengan yang mau kita buka tab ini. Jadi buka tab satu dulu dengan alamat ini. Nih saya praktekin nih. Ketik di alamat http://2 localhost dpwl di enter. Localhost dpwl ini diketik di atas nih. Bukan nyari di Google ya, main ketik. Bukan Google, search lagi main ketik di alamatnya. Diketik http://2 dpwl. Lah, di enter. Nah, tampilnya begini. Ada yang tampil? Enggak. Yang kamu salah naruh berarti. Not found ya tampilnya. Not found. Salah naruh folder. Ingat yang running itu apa nanti yang saya bilang. Ada yang tampilannya nggak sesuai? Audrey udah. Oh, karena Audrey. Ada nggak yang lain? Yang lain yang bermasalah ada? Hah? Apa tampilannya? Hah? Not found. Hah? Oke. Kan tadi itu di awal saya bilang ini di running nih, udah belum? Yakin? Saya minta kalian nengok ini juga, udah? Ya udah. Coba lihat. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini belum ada codingnya ya. Jadi kalau kalian udah menyerah sampai ini, wah bahaya. Oh, belum join codingnya maksudnya. Baru bikin folder. Nah, daripada kalian makin nanti menyesal belakangan, jadi bener-bener dengerin maksudnya. Saya sampaikan pelan-pelan. Jadi ayo mau belajar. Kan ceritanya di pertemuan awal saya udah kasih tahu. DPWL adalah apa kemarin? Mata kuliah lanjutan di mana sebelumnya kalian sudah ada pemrograman web dasar, udah ada desain dan pemrograman web. Harusnya pakai SAM ini udah tahu, direktory server udah tahu harusnya. Pak cuman nih udah kan kenyataan udah tahu. Nah waktunya kalian mendengarkan. Bertobatlah. Nah dibilang tidak percaya. Saya jelasin lagi ya. Aduh, lanjut cuat dibilang tidak percaya lah sudah ya. Aduh. Oh, nih dengar ya. Saya bukan sedang ngelucu ya anak-anak ya. Aduh, enggak dengan ada lucu gitu ya. Yo, dengerin yo. Dengerin ya. Kan ceritanya bencem nih kemarin tuh. Adalah saya bilang lanjutan nih artinya ada sebelumnya ada mata kuliah sebelum mata kuliah ini gitu kan. Terus saya bilang begini ini begini proaktif begini apa ya gini. Nah yang ini kan yang pentingnya juga nih ya, kalau udah tertinggal jangan pasrah aja saya bilang, nanti apa yang terjadi semakin tertinggal. Oke. Nah kesempatan kalian membalikkan keadaan adalah sekarang. Oke, jadi masa lalu tuh ya biarin. Kalau masa lalu kalian dicuekin dosennya, tidak diretak sampai sekarang nih kalian tidak ngerti maka hisab itu ya sekarang waktunya bertobat.
Itu maksudnya. Jadi ayo kita mulai biar ikat bisa. Oke. Tapi jangan sambil bebigo, jangan sambil berlive TikTok. Oh, nah sedang belajar belajar. Tapi kalau saya bilang gila, ngobrol-ngobrol lah. Nah itulah waktunya kalian ngobrol. Oke, lanjut lagi. Terus saya bilang ini di luar lah. Nah aktif mencatat, entah kalian nyatat lo intinya ya. Saya percayakan ke kalian aja intinya nih ya. Nah terus saya bilang selebihnya diam kalau nggak ditanya atau nggak ini ya. Terus saya bilang ini harusnya udah tahu lah, ini udah tahu, ini udah tahu ini. Nah ini udah tahu. Nah ini kan udah bilang jangan tugil ya nggak? Ya, jangan tugil tuh apa? Saya bikin folder di dalam HTDoc. Ini nanti dibikin folder DPWL misalnya di dalam directory server. Nanti ketemu lah. Ada. Terus saya bilang carilah teman yang peduli dan menjadi tempat bertanya. Entah siapa teman kalian yang peduli. Intinya kalian lah baca-baca nyari temannya. Cari Yayang maksudnya. Tidak usah Yayang lah, teman ya. Terus Yayang apa misalnya Haikal jadi playboy nanti Haikal ya. Terus, nah ini nih yang saya bilang, DPWL sebelumnya udah ada DPW, udah ada pemrograman dasar. Sekali lagi ya, Pak butek yang pertama ke kedua kemarin. Nah ini kan yang ketiga nih, jangan sampai butek lagi. Ayo kita mulai, lupakan masa lalu kalau kalian punya masa lalu suram nih. Ya sekarang kita mulai lebaran baru, belajar benar-benar. Kan saya juga udah nyampainya slowly kan, lah. Oke, ini udah. Nah, ini yang saya bilang kalau belum paham ya. Jadi kalau kalian hadir terus 100 tugasnya harusnya udah tahu. Lah, selesai. Oke, jadi itu ya. Jadi yang saya bilang bertobat tadi, ya bukan dalam artian bertobat ini ya, bertobat apa ya? Dekat kepada Allah gitu. Maksudnya yang masa lalu kalian tuh yang belum ngerti-ngerti itu ya inilah waktunya kita titik balik kalian untuk berubah. Oke? Konsentrasi, dengerin baik-baik. Harusnya bisa, saya jamin selama kalian gak tugil. Nah, kalau udah DPWL, kan ada folder demo SI3B dan template ya. Template itu tulisannya template. Nggak apa-apa, nanti aja. Sulit nyarinya nanti. Yang si Muti itu. Muti jadi pemirsa setia dulu ya. Nggak usah sedih dah. Saya ulangi, saat kita buka localhost DPWL, nanti ada demo SI3B template. Ada? Pastikan tulisannya sama. Karena ada teman kalian yang nulisnya tadi tempe di sini. Ada template kata kawan. Ya sama lah, beda artinya. Tulis sama persis template. Udah? Jangan jangan lebih jangan kurang tulisan ini maksudnya. Apalagi tulisan tempel, ini udah beda juga. Nah, oh, sekali lagi ini belum coding, tapi dari sinilah nanti semuanya akan mempengaruhi. Saya ulangi ya, foldernya DPWL. Di dalam DPWL ada demo. Di dalam demo ada SI3B. Di dalam SI3B ada template. Jangan diganti yang tempe atau apa yang saya bilang tadi. Template, memang kayak gini template. Udah? Nah, kalau udah kayak gini. Konsentrasi. Tahan kontrol. Tahan kontrol kita L. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Tiga itu. Nanti saya kasih tahu untuk apa. Kita lanjut lagi ya. Dengerin baik-baik. Cok, udah cok? Nah, dengerin baik-baik ya. Kontrol klik, ya kalian barusan belajar jurus ninja ini ya. Ternyata kontrol klik itu bisa ngebuka beberapa tab dari yang kita klik. Udah dicoba kan? Jadi kontrol klik itu tujuannya open link in your tab. Kontrol klik. Nah ya, kebuka lagi gini. Hah?
Demo error ternyata. Ya kan kita mau bahas tentang SI3B gini tampilannya sama enggak? Yang ini sama. Sama. Yang ini hore, berarti kita udah siap ngoprek-ngoprek ya. Yuk kita bahas. Konsentrasi. Kali ini udah mulai masuk coding. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Lah siap belum? Nah, konsentrasi. Jadi, kalau yang baru install Mobile Legends, kita main gamenya langsung, ketemu hero yang di luar yang kita download, dia dalam bentuk raw. Nah, dalam bentuk raw. Aduh, bentuk raw ini apa boleh ya? Nah, ya, apa yang disebut? Siapa yang nyebut kelereng tadi? Nah, siapa namamu? Oh, dapat Ayu nih. Kelereng. Ya, kayak kelereng itulah bentuknya yang mau saya bilang. Kebetulan enggak deh. Jadi ya si Ayu pasti ngerti. Nah, ini kan udah ada bentukan ini. Nah, dia cuma bentuk buletan, tapi kita tidak tahu itu apa. Ya kayak kelereng itu lah bentuknya. Nah, yang mau saya bilang gini, ibaratnya ini belum pakai skinnya kita mau pakai ini. Nah, tujuan kita adalah naruh itu di dalam SI3B. Jadi yang demo sekali lagi akan tetap jadi demo untuk contekan. Yang ini untuk tampilan. Ibaratnya skin ini mau kita pakai ya biar cantik, gimana caranya. Itu yang kita pelajari. Nah, konsentrasi ya. Di sini ada nggak yang error? Ya saat buka localhost demo, ada nggak yang error? Ada. Siapa? Nggak error. Orang banyak yang nggak error. Iyalah, bener-bener lah. Konsentrasi ya. Ada nggak yang nggak error? Yang tidak error? Ya, yang D error sama lah yang ada. Siapa? Siapa saya ini? Nggak D. Nggak sama lu malu. Nggak ada nggak? Nggak ada. Nah terus siapa yang tahu errornya ngapa ini? Karena iyalah kenapa? Ya siapa yang mau coba jawab? Hah? Belum ada database apa? Namamu siapa? Wahyu Saputra. Benar Wahyu ya. Itu jawabannya. Yang lain tahu apa ngefur apa gimana? Apa baru tahu? Yang lain lah tahu atau gimana nih? Apa memang sengaja diam? Memang ya, emang tidak tahu. Nah sekarang lah waktunya kalian tahu. Jadi kalau ada error begini, Pak error, baca dulu. Dia dek kenal. Lalu siapa nama dia tadi itu? Egi Pratama. Yuk dengerin nih. Kalau ada error begini, ya unknown database Akbar, artinya dia nggak kenal sama database Akbar. Apa penyebabnya nggak kenal? Ya dia belum dikenalin. Gimana cara dia kenal? Harus ada dulu database ini. Oke, nah sekarang untuk memanajemen database, buka tab baru, new tab, udah, ketik localhost garis miring php myadmin. Localnya satu L, jangan sampai double, jangan Google search. Kita mau ngetik localhost garis miring php myadmin. Jadi sudah mantap. Di enter lagi. Kalau Laragon dia minta login, tenang, kita cukup ngetik root di sini. Gila. Gila apa?
Dah aki lah nih. Olah boleh lah di WP. Kakak nak bawa sini. Haha. Boleh. Emang apa? Emang apa deh? Emang kan ini kami baru bahas sekarang nih biar ada error nih. Awal dibilang teman, betul-betul lagi konsentrasi. Kau, yo anak-anak, serius-serius lah anak-anak. Ini kan, aduh, si Eki melamun terus. Kalau ada begini kan error. Apa errornya? Belum ada database saya bilang tadi kan. Terus kita mau bahas supaya nggak error gimana? Nah kita kenalin. Nih Egi, buka localhost ppmadmin. Udah? Si Haikal. Oke. Jika sudah, khusus yang Laragon kayak saya tinggal ketik root go. Yang kalian yang pakai SAM harusnya langsung tampil begini nih. Oke, konsentrasi. Ini yang penting selanjutnya. Haikal dengan Haikal, siapa yang namanya? Egi sudah? Apa? Apanya? Hah? Boleh, tetap ya. Kasih tahu dedek-dedek yang duduk di lantai di belakang gua. Biar ngasih tahu Pak Hadi itu. Nah, dedek-dedek di belakang. Hah? Kan ketika tadi kan bilang kan di user udah kan? Latih lu. Ini kan dia ketik root. Lah, di login di go. Udah? Nah, yo, udah ya. Dengerin baik-baik. Ini interface, PPMadmin ini adalah interface atau antarmuka untuk memanajemen database MySQL berbasis web. Jadi, sebenarnya kalau kita cuma jalanin MySQL, bisa nggak database itu jalan? Jawabannya bisa. Tapi untuk di PHP-Admin dia nggak bisa karena basisnya web. Basis web itu butuh apa aja untuk menerjemahkan script PHP-nya. Oke. Jadi kalau kalian nanti belajar manajemen basis data atau sistem basis data atau pengantar basis data, kalian cukup pakai MySQL Front dengan jalanin MySQL doang. Udah pernah belum manajemen basis data atau sistem basis data atau apa basis data gitu? Udah deh. Yang ada kata select, bintang, from, kayak gitu tuh, ada nggak? Belajarnya dulu pakai apa? Nah, PHP-Admin tetap. Ya udah. Ya jadi sebenarnya PHP-Admin ini salah satu interface berbasis web. Kalau basis Windows ada nggak? Ada, namanya MySQL Front atau SQL Yoke. Untuk apa? Ya untuk manajemen database. Dia basisnya Windows. Kalau basis Windows ya nggak butuh apa aja. Nah kalau karena basis web, dua-duanya jadi butuh. Oke, itu ya pengantarnya ya. Jadi didengerin. Kalau harusnya udah keluar di ujian, tahu jawabnya. Nah, kemudian yang pentingnya ini, Pak, Bapak sebut kemarin itu versi Bapak versi 7, terus versi PHP saya versi berapa? Ini jalan lihatnya. Ke kanan, ke bawah, ada tulisan web server. Nih, saya kecilin dulu ya saya. Di kanannya dianya. Ada versi berapa ya kalian? 5, 8 ada ya enggak? 5 ada, 7 ada. Nah, udah? Udah ya? Yang versi 5, ini nih errornya tampilnya sama nggak dengan yang saya? Sama. Yang versi 8, sama nggak errornya tampil dengan saya? Tulisannya. Yang Egi nanti versi berapa Egi? 9 ya Egi nih? Iya. Hah? Dia di PHP admin tuh Egi.
8 ya. Beda kan tulisannya? Beda ya. Nah, ini maksud saya yang mau saya kasih tahu. Kan jawaban kalian tuh ujung-ujungnya ngumpulnya ke saya kan? Ya nggak? Atau laptop atau jawabannya dikumpul ke saya. Nah, nggak mungkin laptop kalian kumpulin ke saya kan? Nanti saya isi gambar-gambar apa gitu kan? Udah. Nah, untuk itu berarti kan saya ngoreksinya pakai laptop saya. Pak, diku jalannya kata kalian. Tapi saya coba nggak jalan. Yang rugi siapa? Firdaus, bukan Firdaus. Ya rugi kan ini, ya kaliannya sendiri. Ada. Nah, jadi solusinya gimana? Samain dengan saya versinya. Ya setidaknya PHP 7. Yang masih PHP 5, PHP 8, samain dengan saya. Tenang, saya nggak minta kalian uninstall yang di kalian. SAM itu bisa diinstal beberapa kok di satu tempat, satu laptop. Pastikan saja nama foldernya berbeda. Jadi untuk mata kuliah ini, ya saya pakai 7, ya kalian pakai yang 7 itu. Ya mata kuliah yang lain, misalnya mau pakai 8, kalian pakai 8. Nggak perlu di-uninstall, install lagi, tapi lokasinya beda. Jelas ya? Nah itu solusinya. Untuk apa? Ya tadi takutnya kalian ngumpul, kalian merasa jalan, di saya nggak jalan, saya nganggapnya nggak jalan. Nilainya harus gede, jadi nggak gede. Gitu ya. Bukan nakut-nakutin, ya biar sama. Udah? Lalu? Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Ini apa masalahnya? Jangan-jangan dia nggak kenal sama Akbar. Terus dia nggak kenalnya di mana? Dia nyebut lokasinya di D Laragon WW. Kalian lihat yang kalian ya. Ternyata di folder demo ada koneksi. Yuk kita buka koneksi. Udah? Bukalah file koneksi yang ada di dalam demo dengan editor kesayangan kalian. Maksudnya kalian mau pakai Notepad++ boleh, pakai Visual Code boleh, pakai Sublime boleh. Udah? Udah dibuka? Buka file koneksi yang ada di demo dengan editor kesayangan kalian. Udah? Nah, saya buka pakai Sublime nih, karena ngikutin kebanyakan. Udah? Jika sudah, lalu jika sudah, ada tulisan memang Akbar di sini. Ya udah, coba kita ganti. Jangan-jangan dia nggak mau Akbar, maunya kiper. Nah, kita simpan. Iya, kiper. Tahu semua kan sama kiper. Ya barangkali dia juga tahu kiper. Ya yang Akbar tadi ganti kiper. Udah? Simpan, Ctrl S. Ctrl S itu simpan ya. Udah tahu semua ya. Balik ke web, reload. Iya kiper. Di reload. Udah? Apa yang terjadi? Sampai lah dia tidak tahu Akbar, tidak tahu kiper. Bodoh jadi ya nggak dia ada. Oh, jangan-jangan dia nggak tahu kiper, nggak tahu Akbar, taunya Acong misalnya. Nah, kita simpan Acong. Bisa nggak? Sampai lah nggak tahu lagi. Berarti, aduh kata kita, lah program the big, ada kata si Egi the big programnya ngapa di kopi-kopi gue. Nah, sekali lagi penyebabnya bukan karena yang kita tulis di sini. Kita cek dulu sekarang. Awal mula cerita, dia kan Akbar. Gini cara ngeceknya. Ke PHP admin. Jadi yang ini nih udah kebukanya jangan ditutup. Ke PHP admin. Udah? Udah? Klik database. Pak, yang nggak ada tulisan database, adanya basis data. Sampai bayi itulah maksudnya, ya. Jadi kalianlah yang mengartikannya. Udah, klik. Cari tulisan Akbar, ada nggak di sini? Akbar nggak deh, kiper nggak deh, acong nggak deh. Ya berarti huruf A cuma akreditasi yang saya. Bener ya? Nah berarti itu tuh database-nya. Nah, yuk kita ganti dulu namanya. Udah enak nama Akbar. Aku maunya SI3B underscore DPWL.
Jangan pakai spasi ya, pakai underscore. Ketik SI3B underscore DPWL. Jangan DPLW lah, beda. Ketik persis kayak gitu. Sudah? Upper nanti diketik jadi SI3B underscore DPWL. CMI lah, buka koneksinya Gi. Koneksinya dibuka. Hah? Coba kan kasih ini lagi sedikit ya. Gampang. Baca. Terus ini kena kepala lagi oh. Aduh. Ada lagi. Makanya kita supply bisnis ya. Nah, duduk dekat Haikal ya, jangan jauh-jauh. Hah? Bagus ya kemarin. Jangan macet berarti. Oh, dimati ulang. Macet di kontrol artikel. Kita lanjut lah. Lanjut di sini. Ah, delete ulang. Ini dia. Subline, S, sub. Ini jadi dikit. Ini ada berarti nak. Beda ada kita macet lah. Kita restart komputer kalau kamu lagi. Restart. Apa ini ya? Aku dikirim PHP admin di grup tuh mana barang? Yang di PHP admin di tulis sana. Nah, taruh di etc, app. Nah, hasil ekstrak itu taruh di folder PHP admin. Nah, di sini lah naruh di sini folder PHP ya. Taruh PHP admin lah. Macam tidak. Ya. Apa ya? Laptop siapa ya? Laptop kampus. Kata dari mana deh? Tidak bisa lah, di Undip juga nggak ada. Kasihan. Tapi kan lo yakin tidak ya? Hah? Bukan yang laptop. Ini ada gampang nih kalau double klik. Ya. Dengerin anak-anak. Ternyata masih banyak yang belum tahu buka pakai subline gimana. Oke, gini caranya. Konsentrasi. Nah ya, kan kita mau buka beginian nih. Yo, sebelum buka, coba klik menu view. Ini di File Explorer. View. Ini benar-benar basic nih ya saya ajar nih, harusnya di mata kuliah pengantar teknologi nih. Yuk, view, lalu
Ini File Explorer ya, yang ada folder-folder file gini nih. Udah dibuka, ada nggak file di atas? Diklik, diklik lah. Pak, beda yang Bapak ke bawah, info di kanan, enggak? Kita beda Windowsnya. Tidak masalah, ayo klik view dulu, sudah. View tuh view, lah. Nyari view, udah deh ketemu view nih, lah. Klik view dulu, udah. Kalau Windows 10 cari di kanan, di kanan, di kan view, diklik dulu di kanannya cari lah. Centang namanya file name extension, file nama extension tulisannya. Centang file name extension lah. Centang juga hidden file, hidden item. Dua itu dicentang. Sudah? Itu Windows 10, Windows 11 view. Lalu yuk ikutin view. So SHOE ya, so centang file name extension dan hidden item. Dua itu. Untuk apa? File name extensionnya ekstensi file bertampil. Hidden itemnya ya file-file tersembunyi. Udah dua itu. Udah. Jika sudah, untuk membuka di Sublime gimana? Lalu klik kanan di filenya, koneksi, pilih open with, sudah. Klik kanan, file koneksi, pilih open with, lalu udah deh. Laptop siapa yang ada aplikasi Sublime? Laptop kampus apa laptop kamu? Yo cepet lah nih, saya ajarin nih. Kelak nih ya nih, belum open with dulu. Open with. Apa itu kamu nih? Udah Eri. Udah. Mana? Open with, klik kanan open with udah. Choose another app atau choose default program. Udah? Hah? Diklik lah, masanya baca tiba-tiba kita lihat dia baca twing gitu ya gitu. Diklik udah. Lalu ya dari Sublime coba juga gini ya. Kalau saya mau cepat sih saya tinggal pilih ini, tapi lagi ngajarin kalian gimana biar dia bisa kebuka di Sublime. Saya ulangi ya, klik kanan koneksi, lalu kalau Windows 10 pilih properties dulu, biar sama ya udah kita pakai properties ayo, properties, udah, ya, mau Windows 10 Windows 11 klik properties, udah, di sini nih aja canggih, ada, lalu klik cek, udah, bener ya, itu apa? Laptop tidak di Sublime. Saya ulangi ya. Coba kalian dengar dulu, kelak lo Sublime. Saya baru ngajarin sampai ini, klik kanan dulu. Properties. Lah, tuh lo pecah ketawa Egi yo tadi lo. Waduh. Properties, klik kanan properties lalu. Si Ayu. Oke. Kelak lo Sublime. Saya baru ngeklik canggih atau choose default program. Lalu cek. Udah? Jangan langsung pilih, kalau ada dia sih enak. Nah kalau nggak ada kita gulung ke bawah. Pilih choose and add on your PC. Yuk malum, ayo. Yang ini pilih. Yang lain juga ya, kalau belum tahu. Diklik.
Nah, biasanya sublime itu di dalam program file kita tinggal gulung abjad S, buka sublime-nya. Lalu udah belum? KTK kan ada yang install di sublime. Terus kasih put di mana? Bukan apa kau? Oh. Itu ya cari kalau ada di program file ada program file x86 ya. Nih. Coba kan tinggal nih. Kalau ada di sini, tengok di sini. Udah? Yang lain? Nah, dia ada di folder Sublime. Mana ada di sana nih? Pilih yang Sublime Text Exe. Udah? Pilih yang Sublime Text titik exe. Abjadnya S ya. Udah sih harusnya di open. Nanti tinggal kita pilih di centang set default lah. Nah kan? Di apply, di oke, double klik lah terbuka. Udah ya. Nah, jadi ini yang saya maksud, dengerin dulu ceritanya sampai sudah. Egi, woi keren. Yang ceweknya siapa tadi? Eri udah? Yang belakang dong. Lah, lah, lalu apply baru oke. Udah? Nah, double klik koneksi itu. Buka, ini ganti aktor jadi SD3B DBWL. Sudah? Egi, yo Egi. Lah, simpan. Ayo, simpan yuk. Nah, simpan kalau sudah gini. Cerita selanjutnya, jangan tungkil, dibilang jangan tungkil, iya maksudnya. Cerita selanjutnya adalah biasanya kalau kita dapat program berbasis web, biasanya pemrogram yang baik itu programmer yang baik dia nyertain file database-nya juga. Nah, biasanya filenya itu SQL. Ada nggak? Pak, ya aku karena putih lah. Ya kayak yang barusan tadi saya ajarin tadi. Klik kanan properties, terus default programnya cari ke subline. Nih, coba kalian ingat-ingat dulu nih. Kupingnya dengerin saya, telinganya, matanya lihat di sini ya. Tadi itu saya udah ngajarin klik kanan, properties, ya. Yang saya bilang canggih-canggih tadi itu. Nah, habis itu saya bilang kita pilih choose tadi itu. Ingat kan? Nah, kalau yang kalian file SQL-nya masih putih, belum ada program untuk buka, sama kayak tadi, klik kanan, properties, tinggal dipraktekin. Yuk, nah, buka dengan subline juga. Lah, nah, dengerin baik. Di sini ada query untuk membuat database. Oh, berarti sinkron dengan diva koneksi yang tulisan Akbar tadi, karena di sini nama database-nya adalah Akbar juga. Oke, udah ya. Baris 2122 ya. Nah, kita ganti Akbarnya sekarang sesuai SI3B DPWL. Akbar ini udah. Buka dulu localhost SQL ya. Sudah. Ya, localhost SQL ini dibuka pakai subline. Sudah. Create database Akbar ini diganti Akbar, tulisan Akbarnya jadi SI3B DPWL. Sudah. Nah, ya. Udah. Lalu use Akbarnya ganti juga use SI3B DPWL. Sudah belum? Kalau sudah simpan. Untuk nyimpan Ctrl S ya, jangan dilupain. Lalu berarti kalau sudah, langkah selanjutnya adalah ini namanya query
yang hubungannya dengan database, database dan tabel, tabel dengan struktur tabel dengan record. Di mana sudah lengkap sebelumnya, ya. Lalu kita tinggal pakai kalau udah ada begini. Cara pakainya ke PHP admin, klik import, klik PHP admin. Yang PHP kan kita udah buka ini, buka ini, buka ini, buka ini, buka ini kan. PHP admin import, import. Nah, saya tunggu deh, klik import, lah, pilih file, yuk, jangan bengong, choose file, lah, file apa yang dipilih? Kalau kalian ingat tadi, kita udah ada file localhost tadi tersimpan di demo. Lah, nih, tadi itu kan kita ada mengubah file localhost kan? File ini yang mau dipilih. Berarti kita ke C, ya kalau kan di C kan, yang saya di D, Laragon, www, yang ada folder demo-demo tadi tuh, udah. Lalu dipilih yang localhost.sql. Kalau udah di go apa submit atau apalah tombolnya, apa import, tombolnya paling bawah. Pilih file localhost yang kita udah edit, di open, cari tombol paling bawah, ada tombol import atau go atau submit. Intinya beda versi, beda dia. Udah. Lalu karena saya salah ubah, saya pakai yang ini. Nah, karena yang saya ubah tadi yang ini nih. Kalau udah, ke bawah, cari tombol. Yang saya go, yang kalian bisa jadi kirim, bisa jadi submit, bisa jadi import. Intinya ada tombol apa paling bawah itu yang diklik. Udah belum? Lalu nunggu apa? Saya ulangi ya. Kan PHP admin kita ngebuka kayak gini kan, klik import. Udah, klik choose file. Apa yang dipilih? File localhost titik SQL. Yang mana localhost SQL yang kita ubah tadi tuh? Inilah yang dipilih. Saya kebetulan salah ubah. Saya ubahnya di demo DPWL 23 nih. Nah, berarti saya pakai yang ini. Lalu, nah pilih localhost ini di open. Kalau sudah cari paling bawah, di go. Lalu, di go. Sekali aja. Nanti dia hijau-hijau gini. Ya, di go. Intinya tombol yang diklik paling bawah ya. Udah. Nah, kalau benar dia hijau-hijau, kalau salah dia merah-merah. Cuan gitu deh, hijau-hijau. Nah, kalau merah turun. Udah. Tahunya udah benar apa belum gini. Konsentrasi, dengerin ya, dengerin. Kalau kalian ingat tadi itu saya tambahinnya apa ya tadi itu. SI3P DWL ya. Cara ngeceknya udah benar apa belum? Gini, ke kiri ini abjad S, lihat tadi nggak? Diklik. Nah, kalau dia udah ada begini udah benar. Walaupun yang kalian merah, tadi itu kalau kalian klik udah kayak ini udah ada, udah benar. Kenapa bisa merah? Biasanya karena kalian 2 kali gawe. Dia udah terimport maksudnya. Yuk, udah belum? Ngapain? Di sini udah deh. Di kiri itu nggak ada ya?
Dari awal aja pernah baca. Nah, kita beres. Laptop, Pak. Laptop. Oh, yuk kita tes ya. Saya ulangi. Jadi ke depan sangat memungkinkan kalian itu kesesat sehingga dapat programnya atau sistemnya download dan perlu mencoba menjalankan program hasil download. Kayak apa ya? Kayak kita ini, ya kan? Awalnya error ya. Kita reload sekarang. Ternyata udah nggak error. Berarti database-nya udah. Nah, apa maksudnya? Sebenarnya kalau kalian download aplikasi-aplikasi web, ya dia kalau udah ada database, sudah ada webnya, sama persis caranya kayak gini yang saya tunjukin. Jadi sebenarnya di GitHub, di internet itu sangat banyak source code yang udah siap jadi, kalian tinggal kembangin. Nah, caranya gimana? Yang barusan saya tunjukin. Ya kalau nggak dipahami benar-benar ya susah. Ya makanya ya kalian harus ngikutin dan pahami saya ini sedang jelasin apa. Nah, sekarang kita coba nih. Username passwordnya apa yang kita isi? Hah? Opal? Dan dibaca admin. Baca. Oke. Sesuai akun yang telah didaftarin. Emang kalian merasa daftar? Tidak kan? Yuk kita klik daftar ya. Dan kita mau nyoba pakai sistem ya yang ada dulu, kita coba kan cara kerjanya. Yuk klik registrasi. Tampillah beginian. Ya saya bikin lah username otong nanti. Password otong. Otong Lenong. Nah, nggak usah kalian turutin, kalian isi data yang kalian aja. Nggak usah otong, nggak. Ini bebas. Kalian mau nulis pentol juga boleh. Mau nulis putih juga boleh. Sebaiknya username jangan pakai spasi. Udah? Nah ya, kalau sudah, loh, nggak usah bagus-bagus dah. Yang penting kita nak tahu ini benar tak terregistrasi. Nggak usah kalian pikirin Richard apa ya sama tunang tunai kemarin tuh, nggak usah. Nah, jika sudah klik daftar, lah, apa yang terjadi? Pendaftaran berhasil, ya nggak? Silakan login, gitu ya. Tapi yang saya, ada nggak yang ngalamin yang sama? Ada, sampai kita ya. Wah, so hip gitu deh. Ya kalian berhasil, nyesaknya yang punya saya sendiri, saya gagal, ada? Oh, honang katanya. Nah, kita coba jelajahi kira-kira apa penyebabnya. Ini, jangan ingin-ingin kalian mentang-mentang berhasil, kalian tidak ada ini ya, tidak memerhatiin. Justru belajarlah jadi gagal-gagal gini. Ya enggak? Kata Adam Armstrong kan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, jadi kami bisa sukses nanti jika kami karena gagal ini. Lihatin ya. Kenapa bisa gagal seperti ini caranya? Konsentrasi. Kalian lihat nih. Lihat nih penanganannya. Filenya adalah daftar PHP di dalam demo. Kalian lihat aja. Walaupun yang kalian berhasil, kalian lihat aja nih ya. Yang gagal kayak saya ini. Oke. Berarti yang Ayu jangan cuma ngeliat aja, dipraktekin. Yang udah berhasil, ngeliatin aja. Nah, solusinya gini. Di demo ada daftar, tersangka utamanya yang di daftar ini. Nah, berarti bukalah daftar titik PHP. Daftar. Nah, ini.
buka dulu. Jika sudah, ayo lalu ayo tuh ada ayo pula. Daftar tuh adanya di demo. Di sini kalau mau daftar tuh biasanya dia bagian insertnya. Nah, apa insert? If Q daftarnya ini. Jadi ada query insert, mulai dari petik sampai petik akan saya copy. Ya, kalau cuma berhasil aja nggak ada tantangannya. Justru kalau ada gagal-gagal ini tantangan ini. Jadi biar kalian juga tahu. Kalau saya ngajar udah berhasil semua, kan nggak ada ininya kan, nggak ada intinya ngajar kan. Nah inilah kesempatan kalian belajar. Lihat ya. Tadi saya udah ngopi. Berarti saya tinggal ecoin apa yang di dalam petik ini. Query. Ini masalahnya di query. Kita lihat ya. Setelah saya mempes yang petik-petik tadi, saya simpan, saya reload, saya continue. Nah, muncullah query tadi ke dokumennya. Saya tinggal copy nih. Nah, kamu tinggal solusinya aja langsung si Ayu ya. Kamu liatin ya. Yuk, jangan ngelamun ya. Saya copy yang namanya query. Yang tadi itu maaf registrasi akun gagal, nanti memang sudah ada tulisannya kan. Berarti saya copy tulisan yang belum adanya. Saya copy, coba di SQL-nya SI3B DPWL. Query, ini query namanya. Kaitan query dengan database. Apa ya salahnya? Nah, ini kita tinggal kita lihat. Field jengkel tidak punya nilai default. Field jengkel mana ya? Wow, kita lihat nih. Mana ada tulisan jengkel di sini? Nah, deh, wow, kita lihat nggak? Nah, emang tidak ada kan? Nah, itu penyebabnya. Jadi yang mana yang jengkel nih? Nah, ini kita klik struktur, ayo klik struktur. Sama yang kalian juga gini. Klik struktur. Udah? Yang kalian berhasil pun gini ya caranya ya. Udah? Sekali lagi yang kalian berhasil pun lakukan hal yang sama. Termasuk ayo. Nah, gini. Apa yang salah di tabel tadi? Camaba. Berarti kita buka struktur untuk Camaba. Camaba diklik. Klik struktur. Klik struktur yang tabel Camaba. Udah? Ada nggak tulisan jengkel? Bukan berapa jengkal yang kita mencari-cari gini ya. Jenis kelamin. Oke. Lah. Jika sudah, konsentrasi. Dia bilang tidak punya default value. Emang none. Tapi tidak boleh kosong. Itu yang jadi masalah. Nah, justru yang saya pakai dan Ayu pakai ini versi pemrograman yang benerannya. Yang kalian tuh dia semacam cuekin, udahlah sebenarnya ada error, tapi dia cuekin tetap jalan. Yang benernya logika pemrograman yang benar ya kayak gini. Harusnya dia nggak nyimpen kalau data tuh nggak valid. Nah, biar valid gimana ini caranya? Konsentrasi, klik chunk E lagi. Udah, dijengkel ya, ikuti juga yang lain. Cek, diklik. Dia bilang nggak punya default value, berarti kan di default ini. Kita tinggal ganti ke 0. Lah, di save. Saya ulangi ya. Dia pasti tinggi juga pasti masalah. Apa aja yang masalah? Yang nggak kita sebut di sini, no daftar, nmcam, email, sampai username dan password, itu akan bermasalah semua. Jadi biar cepat saya sekaligus saja. Baru satu kan yang saya ubah untuk jengkel. Berikutnya tinggi pun akan bermasalah. Nah, jadi caranya adalah change dia yang bermasalah. Oke. Defaultnya ganti ke 0. Hanya itu sih, save. Nah, terus berat, cek. Yuk, diikutin ya. Kalian juga giniin. Defaultnya 0. Di save. Apalagi tuh? Alamat ada nggak alamat T? Di sini tulisan alamat nggak ada. Berarti akan terjadi sama juga. Nah, caranya adalah tempat lahir pun nggak ada. Tempat lahir, tanggal lahir
nggak ada kan nyebutnya. Berarti sama. Tempat lahir dicek, defaultnya jadi ulangi terus kayak gitu. Harusnya udah hafal aja dari gini. Oh berarti mesti di nol, di nol, di nol. Pak yang mau jalan tetap sekali lagi karena ngumpulnya di saya, ya sebaiknya kalian sesuaikan. Jadi struktur tabelnya secara default pilih 0. Apa maksudnya 0, 0, 0, 0, 0 ini? Jadi dia kalau nggak diisi, isinya 0. Ini kan isinya nggak ada nih. Nggak ada dengan 0 tuh beda. 0 tuh ya benar-benar nggak ada. Ini ada isinya tapi nggak ada karakternya. Nanti kita lihat perbedaannya habis ini. Saya ulangi ya. Jadi saya udah sampai alamat, email dan nomor WA di nomor HP, kode SMA nih sekarang yang bermasalah. Kode SMA karena ceritanya dulu ada PK, ada FK, berarti 2 key nih. Kita mau buang nih si FK ini, ikutin saya. Yang cowok depan nih ganteng nih, yuk, lihat nih. Yang kamu tidak di jalan tadi ya, malah, tidak masalah, lihat yang Eri lah. Kita mau buang key yang kode SMA, cari di bawah, ini edit, bukan cangkai lagi nih, edit. Kita buang yang kode SMA dengan cara mengignore. Nah itu ngebuang key. Kita go. Nah hilang. Di bawah diedit, ya pilih ignore yang kode SMA. Dan oke. Selanjutnya kode SMA-nya dicek, baru pilih defaultnya ke 0. Sekali lagi apa bedanya 0 dengan yang tidak ada isi? Sabar. Foto juga kita 0, udah hilang. Emang udah di save? Yakin. Tanggal ukur juga di 0. Dan username ada, password ada, tanggal daftar ada, tanggal daftarnya, tanggal dia melakukan registrasi ada di sini. Udah sih yang kalian. Nah kayak gini, jengkal tinggi, berat, dan seterusnya 0, 0, 0, 0, 0. Udah? Intinya kalau kalian paham apa yang jadi masalah, pasti tahu. Nah, saya tadi udah tahu ternyata yang bermasalah adalah yang tidak disebutin di dalam insert. Kenapa seperti itu? Akan lebih enak jika sudah ada datanya kalian lihat. Habis ini. Konsentrasi ya. Saya bilang nanti apa sih dalam insert? Dalam insert itu kan nih. Ya nggak? Nah, selain mereka ini pasti menyebabkan error. Terus biar nggak error gimana? Saya menjadiin dia 0. Udah? Nah, tapi kalau belum paham nanti seperti biasa. Saya kan ngerekam video. Nanti silakan tonton, dicoba, didengerin baik-baik apa yang saya bilang. Karena kalau kalian nggak paham apa yang saya jelasin, susah. Ya nanti dengerin ya. Anggaplah kalian udah, karena kan aslinya kalian udah jalan kan. Nah ini dengerin nih. Terus yang saya nanti gimana? Ya saya tinggal reload lagi. Nggak payah-payah ngisi dah. Reload, continue. Dia bilang berhasil. Hore, udah login, disuruh login ya. Udah berhasil login. Kita lihat sekarang datanya. Nah, inilah 00 tadi. Jadi ceritanya 0 itu untuk apa? Kita saat nyimpen, dia secara struktur ada. Biar ke error, kita jadiin dia 0. 0 itu nggak ada diisi sama sekali. Kenapa? Nanti harapannya si Otong lah yang update profilnya, jenis kelaminnya apa, dan seterusnya. Oke, nah kalau kalian lihat ada tulisan 0, yang di atasnya kan nggak ada 0 ini. Dia hanya karakter kosong. Tapi ada isi. Isinya karakter kosong. Yang ini 0 nih nggak ada diisi apa-apa. Entah ngomong apa Bapak nih, kalian paham nilai dari contoh ini. Ya, kalau kalian lihat contoh di atasnya nggak ada isi, yang di bawahnya ada.
Udah ya? Lah, lanjut. Lalu, saya mau lanjut. Kan kita udah berhasil nyimpen nih. Lah, lanjut. Lah, jika sudah, kan disuruh login. Yuk, kita login. Ya, saya nanti otong-otong. User saya otong, passwordnya otong. Login. Silakan yang kalian apa? Kan kalian udah berhasil nih, daftar. Yuk, login, udah. Ternyata tampil dashboard. Cuma dashboardnya ini nggak menarik. Kayak gitu doang, polosan. Nah, kita mau bikin dia dashboardnya sekeren ini. Nih, biasa aja kan? Ibaratnya tadi tuh, lu pakai skin tadi tuh. Ada? Dia lo pakai skin nih, wih, mentereng. Logi. Dengan kita daftarin tadi tuh, yang saya kan usernya Otong, passwordnya Otong. Wah, kalau berhasil dia masuk tuh. Lalu kalian udah, Eri juga udah, Audrey udah. Ngapa error? Emang ke registrasi langsung deh. Udah ya, lanjut lagi ya. Lanjut. Yuk, udah ya. Lalu, nih dengerin. Jadi ini setelah login, tapi dashboard. Tapi kita memakai versi dashboard yang kayak gini. Supaya apa? Lebih kion. Ada Audrey. Nah, daripada ini yang dilihat kata Audrey, aduh makanya aku enggak kata Audrey tadi. Nah, ini kerjaan kita adalah memperbaiki dashboardnya. Minimal mulai dari login dulu tapi habis login tampil dashboard. Nah, sekarang gini, di template ada pilihan dashboard tampilan ini, satu, dua, atau tampilan ini, tiga. Maunya pakai yang mana sekarang? Untuk tampilan dashboard kita. Ini, apa itu? Yang ini? Ya, yang hitam nih. Oh iya, cara pakainya, konsentrasi ya. Lihat di atasnya URL, nyebutin apa? Di dalam DPWL, ada template. Lagi, udah lagi. Oke, ada index2.html, bener ya? Berarti lokasi yang mau kita contek filenya adalah di dalam template file index2.html. Yuk, meluncur. Di dalam dpwl ada folder template. Oke. Ada file index2, ada di copy. Jangan cut ya, copy nih. Karena ini template. Di copy udah. Ditaruh di mana? Nah, inilah taruh di 3B tadi. Nah, saya ulangi ya. Jadi di dalam DPWL ada yang namanya template. Ada namanya indeks 2. Indeks 2 di copy, di paste di dalam SI3B. Lah, segampang itu. Lah, nanti saya puterin video yang orang naik yang gini-gini nih, ada sampai tuh. Nah, sakit dua ya. Tapi saya nggak tahu namanya siapa. Siapa nama orang intro tuh? Intro. Mudahnya. Lalatnya boleh tak keluar, ada keluar nih ha. Siapa yang nggak ada tahu? Nggak ada yang tahu ya? Waduh. Hah? KB? Bukan Hanafi ya, bukan nama KB. Bener, inilah dia. Wih, siapa nama KB tadi? Yang jemput siapa? Audrey, udah pengamal ibadah si Audrey. Oh, KB.
nih. Barang gampang nih, jam nih bicara, ya tak? Masa tidak pernah lihat kalian muka dia ini? Udah pernah main TikTok berarti? Kapi lambe nih, kapi ya nih, dia nih. Aduh, kapi lambe, kapi lambe. Jadi lambe emang internetnya aja dia. Ini nggak pernah lihat kalian nih? Nah, itulah maksudnya. Harusnya kan mudah nih, so simple, ngapain dibikin sulit, ada? Nah, jadi kita nih baru ngapain tadi itu? Indeks 2 baru, indeks 2-nya di apa? Di copy, habis di copy di paste lah. Udah ya. Kalau udah, indeks ini akan menjadi file utama kita dengan nama index.php. Jangan-jangan rekaman saya ini nanti di take down sama YouTube gara-gara nyebut take. Nanti saya sensor dulu lah berarti. Index.php sudah bener ya, nge-rename file tahu? Nge-rename file tahu? Entah tahu dadak diam-diam nih, ditanya diam-diam. Nge-rename file tahu nggak anak-anak? Bagus. Di enter yes ya. Oke, jika sudah, benar ya udah ya. Kembali ke browser, sekarang SI3B kita yang awalnya masih kosong, kita reload. Lah, apa jadinya? Oh no, lihat ngapain tapi aku jadi ancur-berancur. Harapannya kita tadi maunya dia tampil begini. Tapi kenyataannya jadi begitu. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang mau coba jawab nggak? Enggak? Hah? Nggak ada? Nggak ada? Iya? Siapa namanya? Kabil? Kabil? Oh my God, apa jadi Kabil ya nih? Tahu CSS nggak ada, jadi dia. Oke. Yo, benar jawaban Haikal benar. Bukan hanya CSS sih, ada juga yang kurang, tapi intinya CSS-nya ini. Ya, lanjut. Nah ya, yuk, udah. CSS-nya ada. Masa kata kalian, kan kita copy dari ini tadi, ngapain tidak deh? Ini caranya banyak. Tekan Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Udah? Apa keluarnya? Coding code, fill source code. Jika sudah, cara ngetesnya gini. Coba klik yang nggak ada HTTP-nya, yang ada plugin, diklik, diklik, diklik. Keluarnya not found. Kalau lu error kita baca itu tulisan error di mata justru ya kan. Jadi not found ini tidak ditemukan. Apa yang tidak ditemukan? File sumbernya. Apa file sumbernya kayak gini? Konsentrasi. Localhost tadi apa? Localhost kita apa? htdoc atau www kan? Di dalam localhost harus ada dpwl. Ada nggak htdoc kita dpwl? SI3B lanjut deh, tahu kita lihat ya. Laragon adalah localhost www. Laragon www adalah localhost. DPWL ada, SI3B ada, plugin. Nah, ya. Nah, mulai dari sini dia udah miskom. Yuk kita buka file indexnya dengan subline. Buka file indexnya dengan subline. Tadi udah diajarin caranya biar bisa buka jadi file. Yuk buka. Nah, oke. Kalau kalian ingat tadi Ctrl U itu sama aja dengan ini nih tampilnya. Ctrl U tadi, inilah dia ya. Oke, sudah ya? Udah belum? Nah, jika sudah, ini penyebabnya yang tadi bermasalah. Nah, biar nggak bermasalah, ini caranya. Konsentrasi. Yang berhasil tadi yang
yang ada kata-kata localhost dpwl template, benar nggak? Nih, ya udah nih, saya Ctrl U di sini biar kalian lihat. Ctrl U kan sama aja, ini kan yang saya klikkan tadi kan yang not found. Bedanya kali ini bukan not found, melainkan dia template plugin. Nih, nih, localhost dpwl SC3B, bedanya itu kan. Nah, berarti dia kan adanya di dalam template. Nah, kita perlu copy ini nih. Saya ulangi, tutup dulu. Kalian ke yang ini, lah, tekan Ctrl U, kan sama code tampilnya. Udah, klik di yang ada plugin ini. Intinya kita biar gampang kita main ngopi alamat. Klik, udah. Yang misalnya kan ini kan, blok copy sampai template. Di copy, udah. Benar ya, di copy sampai template, di copy. Artinya bukan hanya template, melainkan ke depannya di copy. Sudah? Nah, kalau sudah, ini yang penting. Ini sebenarnya gampang, tapi kalau salah fatal. Nah, jadi mesti ngapain? Href sampai plugin di blok. Konsentrasi, href sampai pluginnya di blok. Sudah? Kalau sudah di blok, tekan Ctrl H. Ctrl H. Kalau udah ke blok, tekan Ctrl H. Keluarnya beginian. Oke? Apa yang mesti kita lakukan? Yang kita copy tadi kita paste ke bagian replace. Yang ini kan yang kita blok nih kan nih. Oh, yang di bawah ini yang untuk kita paste nya. Dari mana Bapak nge-paste? Ya kita copy itu yang di sini nih. Oh, udah. Tunggu dulu, jangan replace. Oh, tunggu. Nah, yang mau saya sampaikan ini di copy, taruh di depannya. Plugin di copy, taruh garis miring plugin. Konsentrasi ya. Jadi yang saya tambah itu sebenarnya, coba kalian lihat nih. Coba lihat, sama kan ini kan? Sama. Ya saya tambah itu cuma di depan sini. Jadi gini. Nah, pahami baik-baik. Jadi plugin itu sebelum pluginnya alamat file template-nya. Sudah? Sudah sampai ini. Oke, pelan-pelan. Atau nih. Yuk, ataunya yuk. Atau. Kan begini nih tadi tuh. Dan begini. Oh, yuk kalian giniin aja kalau mau lebih gampang nih. Ini dan ini lah. Bagian file dan replace kita samain. Sudah? Terus kita copy yang ini tetap. Copy alamat. Jika sudah, di selak-selaknya, di selak ini, di paste, Ctrl V, garis miring. Lah, sama aja sih sebenarnya yang tadi. Intinya ininya ditaruh. Nah, posisikan kayak gini jika sudah ya, ada garis miring plugin. Kalau salah nih ya justru hancur ya. Kalau sudah replace all. Ya, tengoklah pelan-pelan teliti-teliti. Sudah. Sampai sedih sama baju hitam ya. Untuk yang lain udah replace all. Nah,
Oke, biar cepat nih kita langsung aja nih. Berikutnya adalah disk ini. Disk, ya ada disk. Ada disk, ref disk. Udah. Yang tadi kan yang plugin, kali ini ref disk di blok. Udah. Ctrl H. Udah. Tadi kan plugin. Oh, kali ini disk. Pak, ngapain enggak distro tulisan disk kita jadi distro, jangan diisengin. Ya, disk. Lah, disk di copy cuma mengganti plugin itu jadi disk. Oh, gampang banget capek. Disk jadi disk, plugin itu jadi disk. Udah. Replace all. Udah. Belum sudah, belum selesai, masih ada. Banyak dia, tapi kalau kalian ganti siko-siko lebih kali letak ya. Ya, jadi kita nih ganti sekaligus, makanya replace all. Gulung ke bawah dikit, dia ada SRC disk. Ada nggak? Baris 21, 22, 22. Ada. SRC disk di copy. Yang hari ini belum paham intinya ya, jangan lupa tonton videonya. Pahami benar-benar. Kenapa? Karena nanti makin pertemuan, makin pening kepala. Bener deh. Ya, takutnya makin ketinggal lah, malas ujung-ujungnya. Ya, jadi pelajari benar-benar. Kalian nak ngulang 100 kali videonya pun nggak masalah. Nah, tapi kan saya nggak mungkin diulang-ulang, nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, ini udah blok, Ctrl H. Yang beda itu hanya href. Sekarang SRC, berarti SRC ganti href. Hrefnya diganti jadi SRC. Lah, belakangnya tetap karena disk kan. Replace all. Nah, 31 biji yang terreplace kata dia. Ngetik satu-satu letak gitu ya. Nah, gini cara replace all. Udah ya? Oke, udah deh. Teliti-teliti. Wow, kayak di blok. Blok SRC, disk. Jangan kurang, jangan lebih ya. Tekan Ctrl H. Nanti tulisan href yang di bawah ini ganti menjadi SRC doang. Ya tetap replace all. Hah? Baris 22 ya. Bener beda. Teliti loh. Ah, di replace all. Udah deh. Yakin? Ulangi yuk. Yo, anak-anak, waktu terus berlalu. Oke, kita lanjut ya. Sampai jam berapa kalian? Lampis kan harus kan? Ayo, tanggung. Kelas lain tuh intinya sudah berhasil login, sudah berhasil halaman login dan udah nih daripada kalian semakin tertinggal, nanti sedih kan? Nah, kelas berikutnya setengah 5 ada berapa lah ya? Bapak, ngapain aja ngapain lah demi cinta saya ke kalian ya enggak? Nah, kalaupun saya akhiri sekarang pun bisa sebenarnya, tapi kan kesian ke IKA, jadi tolong kerjasamanya
kalau kalian cepat pun pasti saya pun mau cepat, intinya itu. Oke, yuk kita lanjut. Jadi yang ini tadi kalau udah selesai, tekan Ctrl N. Tapi bukan huruf N. Tombol END. Ada home, ada N. Nah, lihat di keyboardnya mana huruf END. Ada ketemu? Biasanya kalau nggak mau Ctrl N, dia mau dikombinasiin dengan Ctrl Function N. Function tuh Fn tuh. Fn tuh yang ada di sebelah tombol kontrol. Ada nggak? Ngapain sih N tuh? Nih, lihat. Iya, tombolnya END, ada home, ada N tulisannya. Log WN tuh. Oh, udah tahu lah berarti. Keyboard. Ini nih, ada home, ada END, ya. Ada nggak? Manfaatin tombol fungsi untuk kontrol lo. Kalau dia nggak bisa kontrol N. Untuk apa? Lihat nih ya, saya taruhnya di sini nih. Oke. Saya tekan kontrol N. Lihat deh, dia yang terjadi. Apa tadi Pak? Nih. Nih, lihat nih. Cara manualnya, begini cara manualnya. Grek. Kan lama, penting kontrol N. Nah, itu maksudnya. Jadi lama lo. Nah, kan banyak jurus ninja kan yang kalian pelajari kan jadinya kan. Nah, padahal itu tuh harusnya belajar di aplikasi pengaturan gitu tuh. Kalau nggak bisa kontrol N, kontrol function N. Lalu, udah. Kebalikan kontrol N itu adalah kontrol home. Kalau nggak bisa kontrol home, kontrol Fn home. 3 jadi tombolnya. Ya, coba ya. Ini kan kita di bawah nih. Kontrol Fn home atau kontrol home, coba. Oh, dia ke pucuk. Coba lagi kontrol N. Oh, dia ke bawah. Nah, kayak gitu. Oh, pucuk, oh bawah. Oh, pucuk, oh bawah. Nah, sehingga ya ujung-ujungnya kan kita tuh diukur, kita sama-sama bisa coding nanti. Ya, nanti diukurnya kemampuannya siapa lebih tinggi, siapa yang lebih cepat. Sama-sama tinggi kemampuannya, tapi satunya ngetiknya mana ya? Katakanlah, nah, akan beda kan kalau kita ngetiknya cepat. Ada. Nah, sebenarnya triknya apa? Ya kayak gini. Nih. Kita lah sama-sama selesai. Satunya pakai begini. Atau kan lama begini kan sudah. Ngerti nggak maksudnya? Kita sama-sama skillnya, kemampuannya, tapi kecepatannya ya jauh berbeda dengan orang yang tahu pakai keyboard. Oke. Nah, kalau udah tahu ya gini-gini ya. SRT plugin block persis kayak tadi kok. Ctrl H, SRT plugin. Udah. Plugin ini ganti this ya. SRT kan tetap sama nih. SRT yang berarti plugin. Sudah. SRC plugin. SRC ujungnya plugin. Sudah. Replace all. Simpen. Harusnya udah nih. Kalau udah simpen. Jangan banyak ngelamun ya. Nah, apa publik? Kan replace all. Kalau replace all simpan lebih slow. Nyimpan tahu kan? Replace ALL tulisannya. Jika sudah, maka kita kunjungi kembali web kita yang jelek tadi. Mana yang jelek tadi? Reload. Hah? Lalu pakai nih. Jangan mentang-mentang giat kalian lupain, ya justru kita belajar nih lah prosesnya.
Udah? Haikal? Keren. Si Egi? Di reload, jadilah dia imut-imut kayak yang aslinya. Udah? Yuk, kalau udah kita mau lanjutin satu lagi login. Halo? Yo, nggak susah dah. Tapi kalau kalian merasa kesusahan, nanti tonton lagi videonya. Intinya, tadi itu template index. Sekarang kita punya indeks PHP. Yo, saya mesti nyapain satu lagi untuk form loginnya. Yo, udah? Lalu, yo, kalau sudah, udah deh benar. Nah kan, tujuannya adalah ini biar sama dengan ini. Nah inilah yang mau kita oprek-oprek. Ya template tetap jadi template. Udah? Kalau sudah, halaman login itu contohnya di extra login ada dua. Nah, pertanyaannya kalian mau halaman loginnya yang ini apa yang ini? Ini apa ini? Tidak masalah, kan? Saya tanya aja biar cepat. Maunya ini apa mau ini? Nih, ya udah, ini. Ada di mana? Ada di extra login. Ya, ini ingat ya di template ya. Nih, kalau kalian lihat posisinya di template page example login V2. Oke. Meluncur ke halaman ini, copy login V2 lah. Kan kita udah tahu kalau garis miring kan artinya dalam folder kan. Yang teori dari awal saya kasih tahu tadi itu berarti di template. Kalian ikutin aja saya deh. Di dalam demo DPWL ada template. Ada. Di dalam template ada page. Di dalam page ada. Di dalam example ada login V2. Mana login V2 nih? Oke. Dicopy. Udah. Yang template biarin template ya, jadi kita nggak ganggu maksudnya. Kalau ada apa-apa kita tinggal balikin. Di paste ke dalam SI3B. Login V2 di dalam template ditaruh ke dalam SI3B. Sudah? Nah, kalaupun kalian belum paham yang tadi replace all, semoga di login ini jadi paham. Yuk, lalu ulang. Saya ulangi ya. Kan tadi itu lokasinya di sini, ngopi taruh di sini. Lah, cuma macam tuh, kalau saya putar lagi kabel lama ini. Ya. Sudah. Haikal hilang, ya. Kayak gila juga. Mantap. Yuk, udah. Lalu, susah. Lu mati coding ngomong-ngomong. Ini baru makai yang lah deh, ya nggak? Nah, itulah maka kalian benar-benar harus bertobat kalau mengalami kesusahan di sini. Ya, lah, rename jadi login titik PHP. Rename jadi login titik PHP. Lah, paste. Yes. Udah sampai ini? Yuk kita buka sekarang login titik PHP. Tadi dia kan ini nih untuk indeks ya. Yang ini untuk indeks. Berarti kalau login titik PHP, yuk dites. Tadi itu kan untuk indeks. Kita kalau indeks itu dia terbaca otomatis. Kalau mau login kita harus ketik login titik PHP. Sudah? Halo?
Yang SI3B ini lah. Oh, lah, di enter. Udah, yang terjadi sama kayak tadi kan, yang kata Haikal CSS kan. Nah, tenang, ini lebih cepat nih. Buka login PHP di SI3B. Udah? Udah? Di sini ada titik-titik. Ada blok titik-titik yang sebenarnya titik-titik. Ini jauh lebih cepat ya. Karena apa? Ya dia seragam. Yuk, udah? Ctrl H. Kan kita buka login titik PHP ya. Udah. Masa ada ketemu titik-titik ya? Udah ada ya? Ikan yang berada di alam yang mana? Benar beda ada. Udah ada ya? Ikan pakai admin ATE punya siapa ya? Bukan dari yang saya ya? Benar beda. Orang lain ada, ngapain gak baca ada, mencurigakan deh. Lalu, udah, yuk, blok, Ctrl H. Kalau sudah jauh lebih gampang, karena apa? Kita tinggal naruh di replace-nya adalah seperti ini. Kalau gampang lupa, catatlah. Kalau gampang lupa, catatlah tombol-tombol itu. Tenang, ku inget Pak, pasti Mika lah. Nah, nanti kan ujung-ujungnya kalian yang dites. Kalau gampang lupa, tombol-tombolnya dicatat. Lah, sampai ini, replace all. Lah, selesai, simpen. Simpen, kalau udah simpen, reload. Hah? Haki. Yang ini kan tadi kan, di reload. Lah, bisa? Lah, belum. Oh, apa nanti yang boleh? Kan setiap ubah nyimpan kan? Setelah simpan di reload. Udah? Belum. Oh, si acong menonton. Wah, yang lain? Haikal udah. Yang lain? Nah, yuk pulang. Ya, intinya gini. Dengerin. Dengerin ya, dengerin. Ada tab untuk DPWL, ada tab untuk demo, ada tab untuk template, ada tab untuk, nah ini nggak pakai ini, ada tab untuk template, ada tab untuk 3B, ada tab untuk PPWadmin. Nah, ceritanya untuk apa tab-tab itu kalau saya tulis ini, belajar HP kok tadi tuh, belajar HP kok tadi, udah tahu kan? Lupa ya kita ya. Kita tinggal buka Google Chrome kita, tinggal kita buka yang tiga apa tadi kan, tinggal kita klik, nah dia udah kebuka yang kita buka tadi itu. Nah udah, itu mudahnya kalau kita gunakan yang remember yang last ya. Udah sih, jadi cerita selanjutnya nanti kalian tinggal melanjutin dari sini. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita pulang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Boleh pulang ya. Dadah, selamat pagi. Udah sore.